Banyak orang yang melihat korban narcissistic abuse gitu ya, bisa bertahan dalam hubungannya dengan seorang narsistik. Bagi yang nggak mengalami, mereka merasa bingung. Bagaimana mungkin seseorang mempertahankan hubungannya dia dengan perlakuan abusif yang dilakukan oleh seorang narsistik. Oke. Kita tahu itu adalah bagian dari sebuah trauma bonding. Tetapi pertanyaannya adalah mekanisme apa yang dilakukan oleh korban yang membuat mereka mampu bertahan melewati semua tindakan abusif yang dilakukan oleh seorang narsistik kepada mereka. Bahkan ketika pertanyaan ini diajukan kepada korban narcissistic abuse sendiri, mereka mungkin tidak bisa menjawab. Teman-teman, hari ini kita akan membahas yang namanya cognitive dissonance, supaya teman-teman mengetahui kenapa seorang korban narcissistic abuse bisa bertahan dan mempertahankan kewarasan dia ketika dia menjalani hubungan yang sangat abusif dengan seorang narsistik. Oke? Mari kita mulai. Apa sih sebenarnya yang dinamakan cognitive dissonance? Ya, mudahnya gini teman-teman, cognitive dissonance itu adalah sebuah mekanisme pertahanan diri ketika dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri dia. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa melalui perlakuan oleh orang lain, atau bisa juga sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh diri dia, tetapi berlawanan dengan hati nuraninya dia. Mudahnya tuh begini, cognitive dissonance itu adalah ketika seseorang mencari pembenaran akan sesuatu yang sebenarnya salah atau berlawanan dengan hati nuraninya dia. Dia mencari cara supaya ketidaknyamanan yang dia rasakan itu kemudian tidak lagi menjadi sesuatu yang mengganggu dari diri dia. Dan dia kemudian mencari alasan untuk membenarkan apa yang terjadi kepada diri dia. Contoh paling mudah itu adalah ketika misalnya kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kalian lakukan. Misalnya kalian melakukan sebuah kebiasaan yang mengganggu kesehatannya kalian, merugikan kalian atau merugikan orang lain. Kalian karena tidak nyaman akan hal tersebut, kalian kemudian mencari pembenaran akan hal tersebut. Misalnya kalian mengatakan bahwa, oh nggak apa-apa kok makan ini gitu ya. Toh buktinya nggak ada orang lain kok yang mengalami kerugian ketika mereka melakukan hal ini. Oh nggak apa-apa kok ketika kamu merokok misalnya. Kenapa? Ya karena banyak kok orang yang merokok dan buktinya tidak ada terjadi hal apapun dengan mereka. Itu adalah salah satu bentuk pembenaran yang kalian lakukan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman kalian ketika melakukan hal tersebut. Oke? Nah, contoh lain gini ya teman-teman, yang paling ekstrim itu adalah ketika misalnya kalian mengalami hal yang abusif di dalam rumah tangganya kalian. Kalian mengalami kekerasan verbal, kalian mengalami kekerasan fisik. Nah, ketika kalian mengalami hal tersebut, itu kan menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian, kalian mencari pembenaran akan hal tersebut. Atau mungkin ketika kalian bicara dengan orang lain, ada orang lain yang kemudian mencari pembenaran akan hal tersebut. Ada yang kemudian berkata kepada kalian bahwa, udahlah nggak apa-apa, selama dia masih pulang ke rumah, selama dia masih memberikan nafkah, nggak apa-apa ketika kamu mengalami kekerasan hal seperti itu adalah hal normal yang terjadi di dalam sebuah pernikahan. Kemudian kalian membenarkan hal tersebut. Kalian menganggap bahwa kekerasan verbal, kekerasan fisik, itu adalah sebuah hal yang biasa terjadi di dalam sebuah pernikahan. Ini adalah salah satu contoh cognitive dissonance. Ketika kalian mencari pembenaran atas ketidaknyamanan yang kalian terima di dalam kehidupannya kalian. Nah, sekarang hubungannya dengan seorang korban narcissistic abuse. Ini yang membuat korban narcissistic abuse itu banyak yang kemudian memaklumi apa yang dilakukan oleh seorang narsistik kepada mereka. Supply-nya itu kan awalnya mengenal seorang narsistik itu kan adalah seseorang yang pribadi yang baik, kan gitu ya, karena mereka di love bombing. Nah, kemudian ketika seorang narsistik itu mulai melakukan abuse kepada mereka, bisa secara pelan-pelan, banyak korbannya itu kemudian mengalami kebingungan akan hal tersebut. Disitulah mereka kemudian menciptakan mekanisme pertahanan diri, cognitive dissonance, untuk melegalkan atau membenarkan abuse-abuse yang dilakukan si narsistik kepada mereka. Kenapa? Ya, karena mereka percaya bahwa seorang narsistik yang awalnya begitu baik, di satu sisi mereka tidak mau percaya bahwa si narsistik itu sebenarnya adalah seseorang yang dalam tanda kutip jahat. Mereka kemudian mencari alasan atau pembenaran atas abuse yang dilakukan si narsistik kepada mereka. Dan ketika abuse itu terjadi terus-menerus, mereka kemudian mencari terus pembenaran akan hal yang dilakukan oleh si narsistik kepada mereka. Inilah kenapa banyak korban narcissistic abuse
itu yang bisa hidup dengan seorang narsistik dalam jangka waktu yang lama. Padahal ketika orang lain di luar sana melihat hal tersebut, mereka bingung bagaimana mungkin mereka bisa bertahan di dalam sebuah hubungan yang sangat abusif tersebut. Nah, sedikit ya teman-teman, kita kilas balik bagaimana seorang narsistik itu bisa bikin korbannya merasa bingung dengan realita yang dia punya dan kemudian mencari pembenaran akan apa yang dilakukan oleh si narsistik kepada mereka. Ada 2 trik yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Yang pertama, itu adalah bersikap normal ketika segala sesuatu itu tidak berlangsung normal. Oke? Ini contohnya tuh begini, teman-teman. Kalian pernah nggak lihat, misalnya nih ya, ada seseorang yang bertanggung jawab akan sebuah event, gitu ya. Kemudian, dia terlambat datang ke event tersebut. Dan keterlambatan dia itu mengakibatkan acara tersebut itu berantakan. Oke? Normalnya adalah ketika kamu melakukan kesalahan seperti itu, harusnya kamu datang dengan merasa bersalah, kamu kemudian meminta maaf kepada orang-orang gitu, dan berusaha memperbaiki keadaan. Ketika seorang narsistik misalnya menghadapi keadaan seperti itu, dia kemudian datang dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Dia tidak menunjukkan rasa bersalah apapun, dia tidak berusaha memperbaiki keadaan apapun, bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Nah, ini tentu membuat orang-orang bingung akan responnya dia, kan begitu. Contoh lain gitu ya, misalnya ketika kamu punya seseorang yang berhutang kepada kamu, ketika dia mengingkari janji dia untuk membayar hutang, seharusnya kan dia merasa bersalah ya, seharusnya dia berusaha mencari cara untuk menepati janjinya dia, tetapi dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Dan justru kemudian menyalahkan pemberi hutangnya kepada dia gitu. Nah, ini kan bersikap normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika keadaan itu tidak normal. Sekali lagi, itu pasti membuat korbannya itu merasa bingung. Oke, itu trik pertama. Trik kedua itu adalah sebaliknya, bersikap tidak normal ketika segala sesuatu sebenarnya berlangsung normal. Jadi ini dilakukan si narsistik, misalnya ketika korbannya meminta sesuatu, bertanya akan sesuatu gitu ya, mencoba mendiskusikan tentang sesuatu yang sebenarnya normal-normal saja, tetapi kemudian si narsistik itu bersikap overreact atau bersikap seolah-olah segala sesuatunya itu berjalan tidak normal. Dia kemudian marah, nyolot, melakukan silent treatment gitu ya, yang tentu saja kemudian membuat korbannya bingung. Korbannya merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa, tidak merasa ada sesuatu yang spesial, merasa segala sesuatunya berjalan normal, tetapi kenapa reaksi dari si narsistik seolah-olah segala sesuatunya tidak normal? Nah, 2 trik ini sering dipakai oleh seorang narsistik untuk membuat bingung korbannya, sehingga korbannya kemudian mencari-cari alasan untuk pembenaran apa yang dilakukan oleh seorang narsistik kepada dia gitu. Padahal sebenarnya kesalahan itu bukan pada korban. Yang terjadi adalah justru si narsistik lah yang membalikkan keadaan untuk membingungkan realitas korbannya dia. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mengalami yang namanya cognitive dissonance ini gitu ya, bagaimana caranya kalian keluar dari keadaan ini? Ini sebenarnya prinsipnya sama ketika kalian mengalami gaslighting, teman-teman ya. Yang pertama adalah kalau kalian memang merasa kalian mengalami ketidakberesan ini, cobalah percaya dengan intuisi kalian bahwa sebenarnya ada yang nggak beres nih di dalam kehidupannya saya. Artinya adalah saya harus mencari tahu apakah yang saya alami, apakah intuisi saya ini benar-benar seperti yang saya pikirkan. Itu pertama. Yang kedua, saya udah bilang, coba cari pembanding di luar sana, teman-teman. Cari seseorang yang menurut kalian kehidupannya normal, relasinya normal, dan coba bandingkan dengan mereka. Dan kalau kalian ingin mencari pembanding lain, kalian boleh bertanya kepada orang lain yang menurut kalian menjalani kehidupan yang normal. Apakah yang saya alami ini normal atau tidak? Ketiga, ya saya selalu bilang gitu ya, penting untuk mengedukasi diri kita sebanyak mungkin tentang yang namanya manipulasi. Semakin banyak kalian tahu, semakin bisa kalian menilai keadaan kalian dengan pikiran yang terbuka. Dan yang keempat, teman-teman, ya ketika kalian mengalami hal ini, misalnya, tentu ketika kalian mengalami kebingungan, ada kalanya ketika kalian bisa menjauh dari sumber kebingungan kalian tersebut, itu bisa membuat kalian bisa berpikir lebih jernih. Jadi, ketika misalnya kalian mengalami cognitive dissonance, misalnya, ya ada kalanya mungkin kalau kalian bisa, kalian menjauh dulu dari sumbernya tersebut. Kalau kalian merasa di-abuse, ada baiknya kalian bisa melakukan no contact dulu dan kemudian menjernihkan pikiran kalian sehingga membuat kalian bisa berpikir lebih jelas bahwa apakah saya nih sekarang sedang dimanipulasi atau tidak.
Dan yang terakhir, teman-teman, ya seperti kita bilang, ya kalau kalian jadi korban manipulasi dari seorang narsistik, tumbuhkanlah rasa cinta kepada diri kalian, gitu ya. Percayalah kepada diri kalian bahwa kalian itu layak dicintai dan kalian itu tidak pantas untuk di-abuse ataupun dimanipulasi. Kalau kalian merasa bahwa kalian berada di dalam sebuah hubungan yang abusive dan manipulatif, ambillah keputusan yang tegas dan kalau kalian bisa, gitu ya, pergilah menjauh dan putuskanlah hubungan dari orang yang memanipulasi kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.